Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi Iya. kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Jadi teman-teman, kali ini kita akan mengeksplor sebuah gua ya. Jadi ini area perkampungan ya teman-teman, ini area perkampungan. Namun di bawah area perkampungan ini terdapat sebuah gua ya, yang bernama Gua Surawono. Nah, tepatnya ini berada di Kediri, Jawa Timur ya. Jadi saya bersama teman saya akan mencoba menyusuri goa tersebut. Jadi ada apa sih di dalam area goa tersebut? Goa yang berada di bawahnya ya. Area perkampungan, tadi teman-teman bisa lihat. Jadi ada area perkampungan yang tepat berada di atas goa ini. Ngomong apa itu ya teman-teman. Nah, untuk turunnya kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Dan kalau mau ke area goa ini kita harus siap berbasah-basahan seperti itu. Ya, nah, mandu teman-teman, ya, jadi ada untuk memasuki satu tempat bagian dalam guanya viral ya. kita harus merunduk seperti itu ya teman-teman. Lorong tembus. Temani sama rekan saya, wih, Mungkin bisa aliran airnya dawres, mungkin bisa dawres sekali. arah ya. Nah, kita melawan arus ini. Ini ada Masya Allah. suatu. Jadi kita harus merunduk seperti itu ya teman-teman. Bisa. Ya Allah. Ya, airnya sangat deras Ini sekali ada ya. pintunya ya. Nah, ini ya. Untuk masuknya tadi ya. Nah, ini ada pintunya ini ya. Nah, oke. 20 meter Pak ya. Oke, kita lanjut ke bagian depan teman-teman. Sini juga ada lubang lagi seperti itu teman-teman. Oh, jarang ya. Oke Pak, makasih Pak ya. Tembok-temboknya Oke, kita akan masuk ya. ini bersinar seperti itu. Gua Surawono merupakan sebuah gua atau lorong bawah tanah yang di dalamnya mengalir sebuah sungai yang airnya sangat jernih. Gua Surawono ini berada di Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Yang konon merupakan sistem kanal bagian dari Candi Surawono yang telah ada sejak zaman Kerajaan Kediri. Pintu masuk ke lorong Gua Surawono ini ditutup dengan pagar besi untuk keamanan. Memasuki lorong Gua Surawono harus dipandu oleh penjaga karena terdapat percabangan lorong yang bisa membuat orang tersesat di dalamnya. Terowongan Surawono sering disebut terowongan pelarungan sebab pada zaman Kerajaan Majapahit sering dilakukan ritual larung sesaji. Dan terowongan ini sendiri terdiri dari 5 sumur dengan jarak antar sumur sekitar 50 meter hingga 60 meter. Mulut terowongan berbentuk kubah selebar tubuh manusia dengan tinggi sekitar 160 cm hingga 170 cm. Dan di beberapa bagian ketinggiannya itu ada yang cuma 150 cm. Bahkan di sekitar sumur keempat dan kelima jarak dasar terowongan dengan langit-langit hanya sekitar 60 cm. Pada dinding-dinding dalam terowongan itu banyak sekali kita jumpai rembesan air. Sehingga hal ini menyebabkan ruangan selalu terisi air dengan ketinggian bervariasi, mulai setinggi mata kaki hingga setinggi paha. Menurut cerita masyarakat setempat, pada zaman dahulu, Gua Surawono merupakan jalan rahasia para prajurit kerajaan saat mereka menghindar dari musuh. Selain itu, disebutkan juga dalam beberapa buku resmi yang dikutip dari laman resmi Direktori Pariwisata,
itu menyebutkan bahwa Gua Surawono ini sebagai tempat persembunyian Raja Kediri. Lorong bawah tanah yang berliku dan banyak rintangan ini menjadi daya tarik tersendiri ya saat kita mengunjungi Gua Surawono ini. Sangat menguji adrenalin kita. Nah, jadi tidak heran banyak sekali yang datang ke sini dengan berbagai tujuan. Salah satunya yaitu untuk berwisata, belajar sejarah, dan ada beberapa juga yang datang kemari untuk mengalap berkah, bahkan untuk melakukan ritual-ritual dengan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Jadi selain gua yang kita lewati ini, ada salah satu gua yang memang khusus yang digunakan untuk ritual, dan gua tersebut memang sangat disakralkan dan tidak boleh dipublikasikan atau direkam seperti itu. Di hari-hari tertentu pengunjung akan datang untuk melakukan ritual atau mengalap berkah dengan kepercayaan yang mereka anut masing-masing, dengan tujuan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan untuk bermeditasi menuju ketenangan jiwa yang abadi dan menyatukan diri antara kita dengan alam semesta, dan tidak lepas oleh bimbingan dan izin dari Sang Juru Kunci yang menjaga gua tersebut. Jadi tempat yang untuk melakukan ritual tersebut memang benar-benar disakralkan, dan area tersebut dibatasi. Tidak semua orang yang diizinkan untuk memasuki area tersebut, dan juga memang tempat tersebut masih disterilkan atau memang masih terjaga kesakralannya dengan cara tidak boleh dipublikasikan seperti itu ya. Mungkin itu merupakan cara untuk tetap menjaga keasrian dan kesakralan tempat tersebut. Sudah menjadi kewajiban kita untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di sini, karena kita juga harus menghormati ya, karena kita juga hanya tamu ya yang datang ke sini. Mungkin aturan-aturan yang dibuat itu memang bertujuan untuk menjaga kesakralannya dan juga untuk menjaga keaslian dari bentuk struktur gua tersebut agar tidak berubah seperti itu mungkin ya. Jadi gua ini sempat ditutup dalam waktu yang lama ya pada saat COVID-19. Namun walaupun ditutup, namun tetap saja ada beberapa orang yang datang untuk keperluan lain, misalnya hanya untuk sekedar membasuh muka. Dan menurut Sang Juru Kunci, gua ini ditemukan oleh orang pertama yang datang ke Desa Canggu pada tahun 1820 sampai 1830. Nah, sebelum tahun itu, Desa Canggu ini masih berupa hutan belantara. Nah, ketika hutan dibabat untuk pemukiman, gua ini sudah ada. Dan di dalam gua sudah terdapat lorong-lorong yang terdapat aliran. Bisa dikatakan sungai di bawah tanah. Salah satu keturunan orang yang membuka hutan Canggu sampai saat ini juga masih hidup. Sayangnya pada hari ini kita tidak bisa bertemu dengan beliau karena beliau sedang ke luar kota seperti itu. Nah, di Dusun Surawono ini sendiri juga terdapat candi pendarmaan dari Brewengker yang ada di video saya sebelumnya, yaitu Candi Surawono. Ini merupakan peninggalan Majapahit yang menyimpan jejak sejarah Panjalu atau Kediri. Gua Surawono ini merupakan salah satu bukti besar peninggalan leluhur yang harus sama-sama kita jaga agar nantinya anak cucu kita juga bisa melihat peninggalan leluhur yang sangat luar biasa ini. Merupakan bukti bahwa dulunya pernah ada peradaban besar sebelum kita, bahkan sebelum nenek-nenek kakek buyut kita, seperti itu. Jadi marilah kita sama-sama jaga dan lestarikan tempat-tempat bersejarah seperti ini. Mari kita sama-sama belajar sejarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.